Makanya Bu, jangan yang namanya hidup, sekali lagi Bu, itu jangan pernah berhenti yang namanya nuntut ilmu. Kenapa? Nabi Adam aja, itu kan ketika udah diciptakan sama Allah, ya kan sempurna, itu yang Allah sampaikan kepada Nabi Adam apa? Wa 'allama Adamal asma'a kullaha, dan kami ajarkan kepada Adam seluruh nama-nama yang ada di alam ini. Begitu juga ketika Nabi Muhammad mengawali risalahnya, itu Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq." Nah, inilah Bu pentingnya nuntut ilmu, jangan sampai Ibu lelah terhadap yang namanya mencari ilmu, mencari tahu, berusaha untuk kenal kepada Allah. Karena sekali lagi Bu, yang perlu Ibu catat, masalah hidup itu akan selalu nambah. Maka imbangi permasalahan kita yang nambah hari makin banyak dengan menambah keilmuan kita. Sehingga apa Bu? Sehingga itu bisa jadi solusi nantinya ke depan Ibu nggak akan stres-stres amat. Kan gitu, karena Ibu udah tahu solusinya begini, harusnya begini, sikap Ibu mesti begini, begitu. Wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi an'ama ni'matal iman wal islam, wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Allahumma rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batila warzuqna ijtinabah. Alhamdulillah, puji beserta syukur marilah sama-sama kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kepada kita nikmat sehat, hidayah dan taufiknya sehingga kita bisa kembali hadir melanjutkan kajian tafsir Al-Quran yang insya Allah akan kita bahas, yaitu surah Yusuf ayat ke-43. Dan begitu juga salawat beserta salam tidak lupa marilah kita limpah curahkan kepada Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Para ibu yang saya hormati dan mudah-mudahan Allah memuliakan. Nah, ayat yang ke-43 ini yaitu berbicara tentang di mana raja itu bermimpi. Apa Bu mimpi yang hendak disampaikan raja kepada para pemukanya? Jadi di dalam ayat ini Allah Subhanahu wa taala berfirman, "A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wa qalal Maliku inni ara sab'a baqaratin simanin ya'kuluhunna sab'un izabun." Waqala, dan berkata al-maliku raja, ini sesungguhnya aku ara melihat di dalam mimpi sab'a baqaratin simanin, 7 sapi betina yang gemuk, ya'kuluhunna dimakan sab'u izafun, 7 ekor sapi betina yang kurus. Dan juga raja melihat di dalam mimpinya itu wasab'a sumbulatin khudrin, melihat 7 tangkai atau 7 bulir gandum khudrin yang hijau yang subur, wa ukhra, dan juga yang lainnya ya bisatin yang kering. Ya ayyuhal malaku, wahai para pemuka atau orang-orang yang terkemuka, uftuni bi ru'ya in kuntum li ru'ya ta'burun. Terangkanlah kepadaku tentang takwil mimpiku itu jika kamu dapat mentakwilkan mimpi. Nah, Bu, di sini kita dihadapkan oleh perkataan Al-Malik. Kalau sebelumnya kan kita dengar Al-Aziz. Ya kan, kalau Al-Aziz itu adalah orang yang mengasuh Nabi Yusuf, membesarkan Nabi Yusuf. Nah, sekarang ada tokoh baru yaitu Al-Malik, raja. Nah, apa sih perbedaan Malik dan Al-Aziz? Nah, jadi Bu,
ada perbedaan raja sama al-aziz. Jadi kalau raja itu, kalau kata Sesarawi, memiliki kekuasaan yang absolut atas kerajaan atau negara yang mencangkup baik itu aspek politik, militer maupun agama. Ini raja. Artinya dia berada di puncak kekuasaan. Nah, sementara Al-Aziz, orang yang mengasuh Nabi Yusuf, ini dalam konteks Al-Quran dan sejarah Mesir kuno, merujuk pada pejabat tinggi yang sangat berpengaruh, tetapi dia nggak memiliki status penguasa tertinggi, tetap posisinya itu di bawah Al-Malik kalau Al-Aziz ini, Bu, gitu. Nah, yang jadi pertanyaan kita, ini kan Al-Malik sama Al-Aziz ini kan orang baik, orang soleh, ya kan? Nah, yang jadi pertanyaan kita itu kan di Mesir, setahu kita nih, yang namanya Mesir itu kan dikuasain Fir'aun, yang notabene memang brengsek, sampai dia mengaku Tuhan. Ini sebenarnya Al-Quran bener kagak sih ini? Kan gitu. Setahu kita ya, Mesir itu atau Mesir kuno itu kan pemimpin yang namanya Fir'aun. Nah, ternyata, Bu, kalau kata Sesarawi, bahwa Al-Quran benar. Kenapa? Setelah ditemukan Rosetta Stone atau batu Rosetta, itu sejenis artefak batu tulis peninggalan Mesir kuno, itu kan diterjemahin tuh, Bu. Nah, ternyata diketahui dari catatan artefak Rosetta Stone, itu diketahui bahwa yang namanya Mesir itu memiliki pada masa-masa tertentu itu pernah dikuasai oleh bangsa Hyksos, yaitu raja-raja pengembala. Yang ini posisinya dia pernah menggantikan Fir'aun. Nah, periode raja-raja pengembala ini ada pada masa Nabi Yusuf ketika hidup, ketika bekerja, gitu. Nah, setelah kekuasaan Fir'aun balik lagi, maka bangsa Hyksos itu diusir dan pendukung mereka dibunuh. Nah, jadi kan dari batu atau artefak tadi itu kan menandakan, Bu, salah satu mukjizat Fir'aun bahwa raja yang hidup di masa Nabi Yusuf itu bukan Fir'aun, begitu. Nah, ini kan merupakan jadi salah satu mukjizat, keajaiban dan kebenaran Al-Quran, bahwa Al-Quran ini sesuai sejarah, bahwa Al-Quran ini nggak ngada-ngada. Itu yang kita bisa dapat dari pada apa yang disampaikan Syekh Mutawalli Sya'rawi. Dan juga Syekh Mutawalli Sya'rawi melanjutkan, ya ayyuhal mala'u, ya wahai pada para pemuka, uftuni bi ru'yaya in kuntum li ru'ya ta'burun, wahai orang yang terkemuka, jelaskan kepadaku makna mimpiku ini jika kalian dapat mentakwilkan mimpi. Nah, di sini kan ada kata ta'burun. Nah, ta'burun ini berasal dari akar kata a'bar yang artinya menyeberangi. Seperti kita misalnya menyeberangi dari sungai di satu sisi ke sisi yang lain, itu namanya ta'bar. Nah, dalam konteks ini itu raja meminta menyeberangi, maksudnya menyeberangi makna yang tersembunyi dari mimpi itu menuju pemahaman yang nyata, gitu. Jadi minta dijelasin nih, mimpi dia kan rumit, ya kan? Nggak ada yang nggak bisa dibayang maksudnya apa, logikanya kan gini, sapi betina gemuk dimakan sama sapi betina kurus. Terus juga dia ngeliat gandum, 7 tangkai gandum hijau dengan 7 tangkai gandum kering, ini maksudnya apa? Begitu. Nah, juga akhirnya dijawab, Bu, sama pemuka-pemukanya ketika itu, tokoh-tokoh di kerajaan. Qalu berkata, atghasu ahlam. Mimpi-mimpi itu yang mimpi yang kosong. Wama dan tidaklah kami mampu bita'wilil ahlami bi'amidin, dan kami tidak mampu menafsirkan atau mentakwilkan mimpi itu. Nah, jadi, Bu, di sini kan digunakan kata atghasul ahlam, mimpi yang kacau. Ya, ini maksudnya campuran mimpi yang nggak memiliki arti tertentu. Jadi kalau kata dighas di sini, adghasu, itu dalam bahasa Arab ibaratnya kumpulan rumput liar yang campur aduk, sehingga
mereka menganggap bahwa mimpi raja ini nggak memiliki penafsiran. Artinya intinya mereka nggak bisa jawab, begitu, Bu. Nah, apa, Bu, pelajaran yang kita bisa ambil dari ayat yang pertama kita bahas? Yang pertama, hikmahnya atau pelajaran yang saya catat, yaitu apa? Bahwa kayak kita nih, itu nggak akan bisa hidup, Bu, tanpa yang namanya ilmu. Seperti tadi yang Raja bilang, ilmu dicari, tuntut apa aja, sebab yang jelas pasti Allah akan kasih manfaatnya, ya kan? Jadi ayat menunjukkan bahwa tanpa ilmu dan tanpa pemahaman yang tepat, seorang itu nggak akan bisa memberikan jawaban yang tepat terhadap dirinya, terhadap berbagai permasalahan. Kayak sekarang, Bu, kenapa Ibu perlu yang namanya ngaji, Bu? Yang namanya hidup, Bu, masalah terus bertambah. Kalau misalnya masalah yang terus bertambah ini nggak dibarengi dengan tambahnya ilmu, stres, Bu. Makanya perlu yang namanya kita nuntut ilmu. Kenapa? Jangan cuman masalahnya yang nambah, ilmunya juga harus nambah, begitu. Itu terkait apa? Penting ilmu. Yang kedua, pentingnya penafsiran yang tepat. Nah, jadi ketika raja menghadapi mimpi yang aneh, itu kan para penasehatnya nggak dapat memberikan tafsiran, Bu, yang akurat. Sehingga ini kan apa? Menggarisbawahi bahwa pentingnya seseorang memiliki pemahaman yang benar, seperti Nabi Yusuf yang kemudian memberikan penafsiran yang tepat. Nah, dalam kehidupan kita juga perlu, Bu, memiliki apa? Memerlukan panduan, nasihat, gitu, terkait masalah apapun. Gitu, artinya kalau kita punya masalah ya jangan segan-segan nanya sama orang yang ngerti bagaimana solusinya, bagaimana cara jalan keluarnya. Kan ini yang diajarkan dari Al-Quran melalui kisah atau ayat yang pertama kita bahas. Dan yang ketiga, di sini juga menggambarkan kerendahan hati dan kejujuran. Kejujuran atau kerendahan hati siapa, Bu? Itu tadi para penasehat raja. Ketika mereka merasa nggak tahu ya bilang nggak tahu, gitu. Nggak bilang, nggak ngada-ngada ditafsirin inilah itu. Karena apa, Bu? Karena ketika seseorang menjawab sesuatu yang dia nggak tahu, terus dia maksain jawab, ini kan bisa berakibat menyesatkan orang. Orang yang tadinya harusnya mendapatkan kebaikan malah jadi keburukan. Makanya kalau di dalam agama, kalau kata Sa'rawi, prinsip di dalam menjawab pertanyaan kalau kata Sa'rawi, walidzalika qalal ulama, dan oleh karena itu para ulama mengatakan aliyubsihu majalas sidqi fil fatawa, yaitu apa? Mengatakan untuk memberikan ruang bagi kebenaran dalam memberikan fatwa, man qala la adrik faqad abta, barang siapa yang berkata saya tidak tahu maka sesungguhnya dia telah memberikan fatwa. Li'annahu hina yaqulu la adri, karena sesungguhnya ketika seseorang mengatakan saya nggak tahu, apa? Sayudutorruka ila anta sa'ala ghairuh. Artinya kan ketika dia bilang nggak tahu, sama aja dia memaksa orang tersebut untuk bertanya kepada orang lain. Kan begitu. Artinya dia bakal cari jawaban yang benar. Tapi kalau kita misalnya maksain dan jawaban kita salah, ya udah error untuk orang yang nanya. Kenapa? Dia udah nggak bakal nanya lagi sama yang lain. Karena dianggap jawaban kita adalah jawaban yang benar. Makanya di dalam agama itu begitu, kalau misalnya nggak tahu ya bilang nggak tahu. Karena ketika kita nggak jawab nggak tahu, sesungguhnya kita udah memberikan fatwa. Begitu kalau kata Syekh Mutawalli Sya'rawi. Nah, dan selanjutnya wa qala alladzina naja minhuma waddakara ba'da ummatin ana unabbiukuma bita'wilih farsilun. Dan berkatalah yang selamat, maksudnya berkata nih yang dulu yang yang disebutkan mimpinya bahwa dia akan selamat dan menjadi pelayan raja itu, Bu, itu dia ngomong begitu. Artinya apa? Dia teringat kepada Yusuf setelah beberapa waktu lamanya, dia bilang apa? Ana unabbiukum, saya akan memberitahukan, ya kan, kepada kamu bita'wili, tentang tafsir atau takwil daripada mimpi itu, maka apa? Farsilun, maka utus saya kepada Yusuf. Karena apa? Karena saya tahu orang yang bisa menafsirkan mimpi raja. Gitu. Jadi dia itu minta dianterin atau minta supaya Nabi Yusuf ini apa, Bu? Menjawab daripada
keinginan atau tafsir daripada mimpi raja. Apa Bu hikmah yang kita bisa ambil dari pada ayat yang kedua yang kita bahas ini? Jadi yang pertama hikmahnya penting yang namanya kesabaran dan ketekunan. Kenapa Bu? Karena ayat ini kan menunjukkan betapa pentingnya sabar menghadapi cobaan. Nabi Yusuf meskipun dia di penjara, meskipun dia akhirnya dilupakan sama orang yang sebelumnya diwasiatin supaya bilangin, gua nih sama raja, itu dilupakan. Tapi tetap Bu Nabi Yusuf sabar, pada akhirnya apa? Tetap ada yang namanya kebaikan akan kembali kepada orangnya, yaitu kepada Nabi Yusuf. Begitu, artinya jangan khawatir kalau Allah itu nggak nolong. Kalau kita udah berbuat baik, ya kan pasti Allah akan kembalikan kebaikan itu kepada diri kita sebagaimana Nabi Yusuf akhirnya dikeluarin juga tuh walaupun lambat. Dan juga yang namanya pertolongan Allah itu hikmah yang pertama. Yang kedua, pertolongan Allah itu Bu tepat atau tiba di waktu yang tepat. Jadi orang yang selama ini baru mengingat Yusuf setelah beberapa waktu berlalu, ini kan mengingatkan kepada kita bahwa meskipun terkadang kita merasa terabaikan atau nggak dihargai Pak Bu, tetap Allah punya rencana terbaik, pertolongan datang pada waktu yang tepat sesuai dengan kehendak Dia. Gitu. Ya terkait masalah apa? Banyak, terkait masalah rezeki. Kalau sekarang misalnya masih dikasih susah sama Allah, wajar. Allah pengen supaya ibu ngerti dulu. Ketika ibu udah ngerti dunia, ketika ibu udah halir cinta sama Allah, ketika nanti ibu dikasih harta, ibu nggak bakal kaget, ibu jadi nggak lupa sama Allah. Bisa jadi nanti dikasihnya kalau ibu udah siap atau di waktu yang tepat. Kan begitu. Apapun terkait jodoh itu kan gitu, terkait kita harapan punya anak ataupun apapun, yang jelas pasti nanti Allah akan kasih kepada kita di waktu yang tepat. Dan juga Bu sekali lagi kebaikan akan dibalas kebaikan. Nah begitu juga Nabi Yusuf, ya kan, itu kan pernah memberikan tafsiran yang benar, yang membantu dua orang yang tersebut yang di dalam penjara. Jadi meskipun itu orang lupa, ya kan, terhadap daripada kebaikan Nabi Yusuf, tetap Nabi Yusuf akan mendapatkan balasan kebaikan dari orang yang tadi itu yang dia lupa. Buktinya apa? Ya dia ingat, berarti apa? Itu adalah balasan kebaikan dia kepada Nabi Yusuf. Jadi yang namanya kebaikan akan berbuah kebaikan, keburukan pasti akan berbuah keburukan. Yang selanjutnya, hikmahnya keberhasilan terkadang memerlukan waktu, yaitu tadi segala sesuatu berproses, nggak ujuk-ujuk, simsalabim, nggak begitu. Tetap yang namanya hidup itu harus berproses, ya kan, nggak bisa kita minta dan berharap cepat datang waktunya, ya kecuali memang Allah Subhanahu wa Ta'ala menentukan. Tapi yang jelas Bu, ketika Allah mau memberikan atau mengubah kita punya nasib, itu Allah gunakan sifatnya latif, lembut. Kadang-kadang kayak juga nggak pernah mimpi misalnya. Kayak kita dulu melarat atau dikasih rumah, tapi kita nggak tahu ujuk-ujuk ke Allah menjadikan gini, itu kan lembut. Cuman sekali lagi Bu, terkadang lembutnya Allah ketika merubah nasib kita, kita sampai lupa sama Allah, sampai kita pikir ini hasil usaha kita, ya kan, ini hasil kerja keras kita. Ketika kita ngerasa kan gitu bahwa Allah saking lembutnya sampai kita lupa sama Allah, bahwa benar pada hakikatnya itu adalah Allah yang atur, begitu Bu. Dan juga selanjutnya akhirnya dihadapkanlah tuh raja tuh ketemu sama Nabi Yusuf. Maka raja bilang, "Yusuf ayyuhas siddiq, Yusuf wahai orang yang dapat dipercaya, abtina bi sab'i baqaratin simanin ya'kuluhunna sab'un ijahun." Wahai Yusuf yang jujur, berikanlah atau terangkanlah kepada kami takwil tentang apa? Yaitu di mana aku melihat 7 ekor sapi betina yang gemuk dimakan dengan 7 sapi ekor betina yang kurus, dan juga di dalam mimpi itu aku melihat 7 tangkai gandum yang hijau dan 7 tangkai lain yang kering. Apa?
dan kering la'alli arji'u ilan nas la'allahum ya'lamun. Itu apa? Agar aku bisa kembali kepada orang-orang itu agar mereka mengetahui. Maksudnya raja nanya sama Nabi Yusuf terkait mimpinya. Tolong berikan gua atau terangin gua supaya apa? Supaya gua bisa menerangi nih sama apa penduduk gua sama rakyat gua tentang apa yang dimaksud daripada tafsiran daripada mimpi gua tadi begitu. Apa Bu hikmah selanjutnya dari ayat yang ketiga yang kita bahas atau pelajaran yang kita bisa ambil? Yang pertama, kejujuran sebagai ciri utama. Jadi kan di situ dikatakan apa? Yusuf dijuluki dengan As-Siddiq. Ya ini kan menunjukkan betapa penghargaan terhadap sifat jujur yang dimiliki Nabi Yusuf. Jadi dalam kehidupan Bu, kejujuran itu apa? Sifat yang sangat dihargain. Bahkan ketika ibu hidup nih, mau usaha nggak punya modal, ya kan? Orang bisa modalin ibu, percaya karena apa? Ibu jujur orangnya. Ya kan itu nilai daripada kejujuran. Begitu juga ibu minjem duit misalnya sama orang. Ibu dikenal jujur pasti balikin, dipinjemin itu sama orang. Kalau sekali lagi, ibu punya sifat siddiq jujur. Itu tadi, makanya di sini Allah menekankan bahwa sifat jujur ini memiliki nilai yang sangat tinggi di hadapan manusia. Orang seneng Bu, kita keseneng pasti sama orang jujur. Ya kan kayak Ustadz Ujang punya anak buah tuh yang suka ngojekin. Biar kata dititipin berapa puluh juta, tapi karena dia orang jujur tenang aja dan seneng Ustadz Ujang punya anak buah yang jujur begitu. Dan juga hikmah yang kedua yang selanjutnya, menggunakan ilmu untuk membantu orang lain. Ini kan yang diajarkan dalam ayat ini. Jadi raja itu meminta Nabi Yusuf memberikan tafsiran mimpi yang menunjukkan ini kan bahwa Nabi Yusuf memiliki pengetahuan, memiliki kebijaksanaan yang luar biasa dalam hal ini. Jadi ayat ini kan mengingatkan kita bahwa ilmu yang kita miliki Bu harus mesti digunakan untuk membantu orang lain, untuk memberikan manfaat kepada orang lain, terutama dalam kondisi-kondisi tertentu. Jadi kalau namanya ilmu udah jangan pelit-pelit tuh apa kebaikan atau ilmu yang ibu kasih tahu misalnya terkait misalnya resep masakan atau apa gitu. Nggak apa-apa kalau misalnya itu bisa membantu orang lain. Kan gitu, bagi jangan pelit-pelit sama yang namanya ilmu. Atau kalau misalnya ibu, hidup ibu makin hari makin berubah jadi lebih baik karena ngaji, ya kalaupun ibu misalnya nggak bisa memberikan atau menyampaikan atas apa yang pernah misalnya saya sampaikan, Ustadz Ujang sampaikan, yang penting ibu ajak orang lain duduk di sini, itu juga merupakan bahwa ibu membantu orang lain dengan ilmu ibu, begitu. Dan yang selanjutnya hikmah, bahwa petunjuk Allah dalam itu terkadang disampaikan nabi-nabi itu Bu melalui lewat mimpi begitu. Dan juga hikmah yang selanjutnya ini juga tentang tanggung jawab seorang pemimpin. Di sini kan Al-Malik termasuk pemimpin yang bertanggung jawab Bu sama apa Bu? Sama rakyatnya. Jadi permintaan raja kepada Nabi Yusuf tentang supaya bisa menafsirkan mimpinya, ini kan merupakan tanggung jawab pemimpin yang mencari solusi terbaik atas masalah yang dihadapi. Nah dalam hal ini raja nggak hanya mengandalkan perkiraan, opini sendiri, kan begitu. Tetapi mencari pengetahuan yang lebih mendalam dalam menyelesaikan masalah yang sedang dihadapi oleh negaranya. Dan inilah merupakan ciri pemimpin yang bijaksana yang disampaikan oleh Al-Quran. Dan begitu juga yang kelima, itu apa hikmahnya? Pentingnya kepercayaan dan penghormatan. Nah jadi raja menyebut Yusuf dengan As-Siddiq, ini kan sebagai tanda Bu, penghormatan, penghargaan atas kemampuan dan integritas dia sebagai seorang yang jujur. Dan ini juga merupakan pentingnya kita membangun reputasi di balik sikap jujur dapat dipercaya oleh masyarakat. Nah mungkin itu adalah hikmah dari apa yang bisa kita bahas dari surah Yusuf.
Ini mudah-mudahan kita bisa mengambil hikmah dan pelajaran yang mana intinya secara keseluruhan ayat ini mengajarkan kepada kita tentang nilai kejujuran, tentang pentingnya ilmu di dalam memberikan solusi dan bagaimana Allah bisa memberikan kepada kita dengan ilmu. Makanya Bu, jangan yang namanya hidup, sekali lagi Bu, itu jangan pernah berhenti yang namanya nuntut ilmu. Kenapa? Nabi Adam aja itu kan ketika udah diciptakan sama Allah, ya kan sempurna, itu yang Allah sampaikan kepada Nabi Adam apa? Wa 'allama Adamal asma'a kullaha, dan kami ajarkan kepada Adam seluruh nama-nama yang ada di alam ini. Begitu juga ketika Nabi Muhammad mengawali risalahnya, itu Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq." Nah, inilah Bu pentingnya nuntut ilmu, jangan sampai Ibu lelah terhadap yang namanya mencari ilmu, mencari tahu, berusaha untuk kenal kepada Allah. Karena sekali lagi Bu, yang perlu Ibu catat, masalah hidup itu akan selalu nambah. Maka imbangi permasalahan kita yang nambah hari makin banyak dengan menambah keilmuan kita. Sehingga apa Bu? Sehingga itu bisa jadi solusi nantinya ke depan Ibu nggak akan stres amat. Kan gitu kan lah, karena Ibu udah tahu solusinya begini, harusnya begini, sikap Ibu mesti begini, begitu. Mungkin itu saja dari saya. Insyaallah nanti akan sedikit diulas oleh Ustaz Abdul Hamid kepada beliau. Silakan akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.